Langit Sepang sore itu tampak kelabu, seolah ikut merasakan suasana hati yang membeku di padok tim Asta Honda Asia. Di layar besar media center, muncul pengumuman resmi dari Dorna, Wildcat Veda Ega Pratama untuk Moto3 Malaysia ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuat dunia balap Asia terguncang. Veda yang sedang memegang helmnya terdiam. Napasnya tertahan. Matanya kosong menatap papan pengumuman yang kini menjadi sumber badai di dadanya. Beberapa mekanik yang tadinya tertawa kini membisu. Kepala tim menunduk, mencoba menenangkan situasi, tapi tak ada kata yang cukup kuat untuk menambal luka batin seorang pembalap muda yang sudah berjuang setahun penuh demi satu kesempatan emas. Veda menatap aspal yang baru saja ia injak pagi tadi dengan penuh harapan, aspal yang kini terasa asing, dingin, dan menolak kehadirannya. "Kenapa, sekarang?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar di antara deru mesin yang perlahan berhenti. Di luar, reporter-reporter mulai berlarian. Mikrofon teracung, kamera menyala, berita pun meledak di seluruh media sosial. Gempar. Wildcat Veda Ega ditunda. Judul besar itu menyebar di seluruh portal berita olahraga Asia. Di Indonesia, ribuan komentar membanjiri laman resmi Dorna. Rasa kecewa bercampur amarah. Sementara itu, di Malaysia, sebagian media menulis dingin, belum siap tampil, Veda Ega harus menunggu. Kalimat itu menusuk, menimbulkan bara di hati jutaan fans Indonesia yang merasa dipermainkan. Veda melangkah keluar dari pit, menatap tribun yang kosong. Ia masih mendengar gema sorakan latihan bebas kemarin, sorakan yang menyebut namanya, berharap ia bisa membawa merah putih ke podium dunia. Tapi kini, semua itu terasa seperti mimpi yang dicuri di tengah hari. Telepon dari pelatih pribadi masuk, tapi ia tak menjawab. Ia tahu, apapun alasannya, ia tetap harus menelan kenyataan pahit ini sendirian. Sore berganti malam, lampu padok mulai padam, tapi Veda masih duduk di pitnya yang gelap. Di tangannya, ia menggenggam sarung tangan balap yang belum sempat ia kenakan hari itu. Suara mesin dari trek masih bergema, seolah mengejeknya. "Mereka bisa menunda Wildcatku," katanya pelan, "tapi mereka tak akan pernah bisa menunda semangatku." Kalimat itu lahir dari luka, tapi terdengar seperti janji kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh bangsa yang menaruh harapan padanya. Sementara itu, dari kejauhan, media Malaysia menyorot kedatangan Hakim Danish di Bandara Kuala Lumpur, sambutan meriah, bendera berkibar, senyum penuh percaya diri. Kontras yang mencolok dengan kesunyian yang melingkupi Veda. Dunia seolah berputar tak adil, satu disorot kamera dan sorakan, satu lagi tenggelam dalam kesepian dan penundaan. Tapi dalam hati kecil Veda, bara itu sudah menyala. Dan malam itu, di tengah keheningan padok Sepang, seorang anak muda berusia 17 tahun menatap ke langit yang suram. Ia tahu, dunia baru saja menolaknya. Tapi di balik itu, ia juga tahu, dunia akan menyesal telah melakukannya. Karena badai bernama Veda Ega Pratama baru saja mulai bangkit. Pagi di Sepang terasa aneh. Biasanya suara tawa, deru mesin, dan percikan oli memenuhi udara. Tapi hari itu, pit tim Asta Honda Asia seperti ruang duka. Tidak ada percakapan berarti, hanya bunyi angin yang menembus sela-sela tenda dan langkah kaki Veda yang berat. Ia datang lebih pagi dari siapapun, tanpa kamera, tanpa media, hanya untuk berdiri di depan motornya, motor yang seharusnya ia tunggangi untuk debut Moto3-nya hari itu. Stiker merah putih di fairing tampak berdebu, dan Veda menatapnya lama, seperti sedang memandangi harapan yang dirampas. Kepala mekanik, Takuya-san, mendekat dengan langkah ragu. "Veda, saya minta maaf. Kami sudah berusaha," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi Veda hanya menggeleng. Ia tahu bukan tim yang bersalah. Ia tahu semua orang di sana kecewa, tapi tidak ada yang bisa melawan keputusan yang datang dari atas. Ia menepuk bahu Takuya-san, lalu berkata lirih, "Saya tidak marah pada kalian. Saya hanya marah
pada dunia yang tidak adil." Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan menyesakkan. Beberapa fotografer mencoba memotret dari kejauhan, namun Veda menunduk, menolak diwawancarai. Ia tidak ingin menjadi berita belas kasihan. Ia tidak ingin disebut korban sistem. Ia hanya ingin membalap, membuktikan dirinya di lintasan, bukan di layar media. Tapi saat ia melangkah keluar dari pit lane, ia melihat truk besar bertuliskan Moto3 Malaysia GP official lewat di depannya. Di sisi truk itu, terpampang foto besar Hakim Danish dengan tulisan "The Future of Asia". Veda terdiam, dada mudanya bergolak antara marah dan sedih. Sementara itu, timnya menerima instruksi dari penyelenggara, motor Veda harus disimpan, semua perlengkapan wildcat dibekukan. Tak boleh dipakai, tak boleh difoto. Seolah kehadiran Veda harus dihapus sementara waktu dari arena dunia. Para kru bekerja dalam diam, menutup motornya dengan kain abu-abu. Veda berdiri menyaksikan, dan dalam detik itu, ia merasakan sesuatu patah di dalam dirinya, tapi juga sesuatu yang tumbuh, kebencian terhadap rasa tak berdaya. Ketika malam turun, Veda duduk di ujung padok, menatap trek yang kini kosong. Di tangannya, ia memegang ponsel yang bergetar tanpa henti, pesan dari Indonesia membanjiri, fans, keluarga, bahkan komentator terkenal mengungkapkan kecewa dan simpati. Tapi ia hanya membaca satu kalimat dari seseorang yang tak ia kenal, "Jangan diam, Veda. Dunia hanya ingat mereka yang melawan." Kata-kata itu seperti api kecil di tengah gelap. Ia tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak pengumuman itu. Dalam keheningan itu, hujan turun perlahan di atas Sepang. Air membasahi trek, membuat refleksi lampu padok tampak seperti nyala lilin di altar kesedihan. Veda berjalan ke tengah lintasan, membiarkan air hujan mengguyur wajahnya. "Sepang," gumamnya pelan, "kamu menolakku hari ini. Tapi nanti, aku akan menaklukkanmu." Ucapannya hilang terbawa angin, tapi tekadnya tertanam di aspal basah malam itu, tekad yang akan mengubah nasibnya selamanya. Dan dari kejauhan, dalam gelapnya pit, kamera media asing merekam sosok Veda yang berdiri sendirian di bawah hujan. Gambar itu kelak viral di dunia balap, dengan judul sederhana, "The Boy Who Refused to Walk Away." Keesokan harinya, langit Malaysia justru cerah, seolah tidak tahu ada badai yang sedang melanda hati seorang pemuda bernama Veda. Sementara ia masih berjuang menelan pil pahit penundaan, Bandara Internasional Kuala Lumpur berubah menjadi lautan manusia. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang Harimau Muda Malaysia." Berkibar di setiap sudut, Hakim Danish, pembalap muda yang dijuluki "Anak Ajaib Malaysia", baru saja tiba dari Eropa untuk menjalani debut wildcat-nya di Moto3, tepat di tempat yang seharusnya menjadi panggung Veda. Sorak-sorai menggema, kamera televisi berputar, wartawan berebut mendekat. Hakim berjalan dengan senyum tenang, mengenakan jaket tim Malaysia yang baru, menandatangani poster, dan melambaikan tangan. Dalam sekejap, seluruh media menulis berita utama, "Harimau Muda tiba. Malaysia siap tunjukkan taringnya di Moto3." Tak ada yang tahu, di sisi lain kota, seorang anak Indonesia sedang duduk di kamar hotel, menatap layar yang menyiarkan momen itu dengan mata yang nyaris tak berkedip. Veda mematikan televisi dengan tangan gemetar. Ia tak iri pada Hakim, tidak. Tapi hatinya tersayat. Ia tahu bagaimana kerasnya latihan, bagaimana dinginnya lintasan Eropa, dan betapa besar pengorbanan yang ia lakukan demi wildcat ini. Kini, semuanya hilang begitu saja. Sementara seseorang yang lain melangkah ke panggung yang seharusnya miliknya. Di cermin kamar, ia melihat bayangan dirinya sendiri, pucat, letih, tapi dengan tatapan yang perlahan mulai membara. Sementara itu, media sosial meledak. Kenapa Veda ditunda, tapi Danish langsung tampil? Tanya netizen Indonesia. Karena Danish lebih siap, jawab sebagian media Malaysia. Pertikaian antar warganet dua negara pun pecah, menjadi perang kebanggaan. Namun di balik hiruk-pikuk itu,
Ada sesuatu yang lebih dalam, dua anak muda yang sebenarnya tidak saling membenci, kini dijadikan simbol kompetisi antar bangsa. Sebuah rivalitas yang lahir bukan dari lintasan, tapi dari keputusan-keputusan yang tidak adil. Di padok Malaysia, Hakim Danish menerima helm barunya dari tim. Desainnya gagah, corak harimau di sisi kanan dan bendera Malaysia di sisi kiri. Tapi saat dia menatap kaca helmnya, ia mendadak terdiam. Bayangan wajah Veda terlintas di benaknya, video latihan Veda di Valencia, momen wildcard yang sempat direncanakan bersama. Hakim menggigit bibir. Ia tahu, keberhasilannya kali ini datang bukan hanya dari kerja kerasnya sendiri, tapi juga dari celah yang terbuka karena ketidakadilan. Dan celah itu bernama Veda Ega Pratama. Di saat seluruh Malaysia berpesta, di kamar hotel sederhana di pinggiran Sepang, Veda membuka kembali catatan kecilnya yang sudah lusuh. Ia menulis dengan tangan basah oleh keringat. Hari ini mereka menyambut Danish. Tapi esok, mereka akan berlutut menyebut namaku. Tulisannya tajam, dingin, tapi penuh tekad. Ia tahu, dunia tidak akan memberinya kesempatan, maka ia akan merebutnya sendiri. Dan malam itu, ketika kembang api menghiasi langit Kuala Lumpur menyambut sang harimau muda, seorang anak Indonesia menatap ke arah cahaya itu dari jendela kamarnya yang gelap. Ia tersenyum tipis dan berbisik pada dirinya sendiri. Nikmatilah sorakan itu, Hakim, karena suatu hari nanti, aku yang akan membuat tribun itu bergemuruh dengan nama Veda. Pagi itu, dunia balap Asia tidak lagi tenang. Dari layar-layar televisi, portal berita, hingga laman sosial media, satu persatu tajuk besar bermunculan. Veda belum siap, Hakim Danish jadi harapan Asia Tenggara. Wildcard Indonesia ditunda, Malaysia maju di depan. Judul-judul itu seperti bensin yang disiram ke bara api. Dalam hitungan jam, ribuan komentar dari Indonesia dan Malaysia saling beradu di kolom-kolom media. Perang kehormatan dimulai, bukan di lintasan, tapi di dunia maya yang tak mengenal belas kasihan. Di sisi lain, Veda membaca setiap artikel dengan rahang mengeras. Ia menatap foto Hakim Danish yang terpampang di halaman utama, tersenyum dengan kebanggaan, mengenakan jaket tim yang baru. Di bawah foto itu, tertulis komentar dari seorang jurnalis asing, Veda masih terlalu muda dan belum siap mental untuk Moto3. Kalimat itu seperti cambuk di dada Veda. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah yang menggelegak di dadanya. Belum siap, gumamnya lirih. Aku sudah siap sejak aku belajar menaklukkan hujan di Mandalika. Di Indonesia, gelombang dukungan untuk Veda memuncak. Tagar-tagar Justice for Veda menjadi tren nomor 1. Wartawan lokal berkumpul di kantor federasi, menuntut penjelasan. Bahkan para legenda balap nasional ikut bersuara. Ini bukan soal siap atau tidak, ini soal siapa yang berhak, kata salah satu dari mereka di wawancara langsung. Namun dari pihak penyelenggara Moto3, hanya satu jawaban singkat keluar, penundaan dilakukan karena alasan administratif. Alasan yang terlalu dingin untuk menutupi panasnya hati jutaan fans. Di Malaysia, situasi berbeda. Media di sana membangun narasi kebanggaan. Hakim Danish membuktikan kualitas pembalap Malaysia. Tulis salah satu koran ternama. Di talkshow televisi, analis berbicara dengan penuh percaya diri, ini eranya Hakim, bukan Veda. Namun, di balik semua tepuk tangan itu, Hakim sendiri duduk di ruang ganti dengan wajah datar. Ia membaca komentar-komentar tentang dirinya, sebagian memujinya, sebagian membandingkannya dengan Veda. Dan di tengah sorotan itu, entah kenapa, Hakim tidak merasa bangga. Ia merasa bersalah, seolah tengah menikmati panggung yang bukan seharusnya miliknya. Sementara itu, malam di Sepang turun lagi dengan kesunyian. Veda berjalan sendirian di sepanjang trek, menatap lampu-lampu yang memantul di aspal. Ia tahu dunia sedang menilainya, membandingkannya, bahkan menjatuhkannya. Tapi justru di situ, api tekadnya makin menyala. Mereka bisa bicara apapun, katanya dalam hati, tapi saat aku kembali ke lintasan, semua suara itu akan berhenti.
Di sudut tribun yang kosong, seorang jurnalis Jepang diam-diam memotret sosok Veda yang berjalan di bawah cahaya remang. Ia menulis caption sederhana di akun pribadinya. "The silence before the storm, anak ini tidak butuh pembelaan. Ia butuh kesempatan." Unggahan itu mendadak viral di Jepang dan Eropa, mengubah arah simpati media internasional. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, narasi mulai berbalik. Dunia yang tadinya mencemooh kini mulai bertanya, siapa sebenarnya Veda Ega Pratama ini, anak muda yang tetap diam ketika semua melawannya. Sebuah badai besar mulai terbentuk bukan di media, tapi di hati jutaan orang yang mulai percaya bahwa dari keheningan seorang anak Indonesia akan lahir suara yang mengguncang dunia Moto3. Langit sepang gelap pekat malam itu. Lampu di padok sudah padam. Hanya tersisa bayangan sunyi dari seorang pemuda yang duduk di tepi balkon hotelnya. Di tangannya, Veda menggenggam ponsel dengan layar menyala, menampilkan video sambutan Hakim Danish yang viral di seluruh Asia. Ribuan orang bersorak menyebut nama Hakim, sementara komentator berteriak penuh semangat. Namun, bagi Veda, setiap teriakan itu terdengar seperti gema dari mimpi yang dirampas. Ia menatap layar itu lama, lalu menutupnya dengan satu gerakan keras. "Aku tidak akan kalah hanya karena mereka bilang aku belum siap," ucapnya pelan, suaranya bergetar menahan emosi. Di dalam kamar, masih tergantung jas balap dengan logo merah putih di dada, jas yang seharusnya ia pakai minggu ini. Veda berdiri di depan pakaian itu, menatapnya seperti sedang menatap dirinya sendiri yang gagal. Ia teringat malam-malam panjang di Mandalika, latihan di bawah hujan, jatuh dan bangkit, rasa sakit di tulang yang belum sembuh tapi tetap ia abaikan demi satu impian, Wildcat Moto3 Malaysia. Dan sekarang, semua kerja keras itu terasa seperti sia-sia. Ia berbisik lirih, "Aku sudah bertarung melawan rasa takut, tapi ternyata musuh terbesarku bukan lintasan, tapi politik." Suara notifikasi ponsel terus berdentang. Ratusan pesan masuk, ada yang menguatkan, ada pula yang memprovokasi. Di antara pesan-pesan itu, satu pesan menonjol dari seorang pembalap senior Indonesia. "Veda, jangan biarkan mereka menentukan kapan kamu siap. Kamu yang tahu waktumu sendiri." Kata-kata itu menggema di benak Veda. Ia menatap helm yang tergeletak di meja, kemudian memakainya perlahan. Di kaca helm yang memantulkan wajahnya sendiri, ia melihat seseorang yang tidak lagi menyerah. "Baiklah," bisiknya, "jika mereka menutup satu pintu, aku akan menerobos temboknya." Di luar, hujan mulai turun. Tapi Veda tidak tinggal diam. Ia mengambil jaketnya, lalu keluar dari hotel menuju lintasan. Di bawah derasnya hujan malam itu, ia menyusuri jalan menuju trek Sepang yang sudah kosong. Lampu-lampu redup menyorot tubuhnya yang basah kuyup, tapi langkahnya mantap. Ia berhenti di tikungan terakhir, tikungan yang menjadi penentu kemenangan bagi banyak legenda MotoGP. Suatu hari nanti, katanya menatap garis finish yang samar di kejauhan, "Disinilah aku akan membungkam mereka semua." Sementara itu, di sisi lain kota, Hakim Danish sedang menikmati jamuan makan malam bersama pejabat olahraga dan sponsor. Suara tawa menggema, kilatan kamera bertebaran. Tapi di tengah semua itu, Hakim diam sejenak. Ia teringat sosok Veda yang selalu serius saat latihan, anak yang tak pernah menyerah meski motor rusak, anak yang mengajarinya arti keberanian. Sekilas, rasa bersalah melintas di wajahnya. Ia sadar, pesta yang ia hadiri malam ini dibangun di atas mimpi yang direbut dari orang lain. Kembali ke Sepang, hujan makin deras. Veda berdiri di tengah trek, membiarkan air membasahi wajahnya. Di langit, kilat menyambar, memantulkan cahaya di matanya yang penuh amarah dan tekad. Ia menatap tribun kosong, membayangkan ribuan bendera merah putih di masa depan. Lalu dengan nada lirih, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalian bisa menundaku, tapi kalian tak akan pernah bisa menghentikanku." Dan malam itu, di bawah badai dan hujan yang menggila, seorang anak muda Indonesia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa kelak,
Sepang tidak akan lagi menjadi tempat penundaan, melainkan tempat kebangkitannya. Malam yang sunyi itu menjadi saksi lahirnya amarah yang akan menyalakan sejarah baru di dunia Moto3. Keesokan paginya, badai belum juga reda, bukan di langit, tapi di meja-meja para pejabat olahraga Indonesia. Kantor Federasi Balap Nasional riuh oleh suara telepon, rapat darurat, dan surat resmi yang berseliweran. Semua menuntut hal yang sama, penjelasan dari Dorna dan FIM. Bagaimana mungkin wildcard seorang pembalap yang sudah terdaftar dan lulus verifikasi bisa ditunda secara sepihak hanya beberapa hari sebelum lomba? Ini penghinaan terhadap negara kita, ujar salah satu petinggi dengan wajah merah padam. Kita tidak bicara tentang satu pembalap, kita bicara tentang harga diri bangsa. Sementara itu di Sepang, Veda duduk di pojok pit yang kini kosong, memandangi tumpukan ban yang tak terpakai. Ia baru saja mendapat kabar bahwa Federasi Indonesia akan mengirim surat protes resmi. Tapi bukannya lega, hatinya justru semakin berat. Ia tahu, semakin besar isu ini, semakin besar pula tekanan padanya. Jika ia nanti benar-benar diberi kesempatan tampil lagi, ia tidak hanya membawa namanya, ia membawa amarah jutaan orang yang menuntut keadilan. Apakah aku siap memikul itu? Pikirnya, menatap ke arah aspal yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Di sisi lain, rumor mulai berhembus di antara padok. Beberapa jurnalis asing membocorkan bahwa keputusan penundaan Veda bukan murni administratif, melainkan hasil tekanan sponsor dan promotor lokal. Ada desas-desus bahwa Hakim Danish dijadikan wajah utama promosi Moto3 Malaysia, dan kehadiran Veda dianggap bisa mengganggu fokus narasi tuan rumah. Veda membaca artikel itu diam-diam. Matanya perlahan mengeras, tapi bibirnya tersenyum miring. Jadi ini permainan mereka, gumamnya. Baik, kalau begitu, aku akan main lebih keras. Federasi Indonesia tidak tinggal diam. Konferensi pers besar diadakan di Jakarta. Mikrofon berjajar, kamera berkedip, dan pernyataan tegas dilontarkan, kami tidak menuduh siapapun, tapi kami menuntut transparansi dan keadilan. Ucapan itu disambut tepuk tangan rakyat, tapi di balik layar, tekanan politik dan diplomatik mulai membebani hubungan dua negara. Moto3 yang seharusnya menjadi ajang olahraga kini berubah menjadi arena diplomasi panas. Hakim Danish ikut terkena imbas. Ia diwawancarai berkali-kali tentang situasi Veda. Namun, ia selalu menjawab singkat, dengan nada canggung, saya fokus pada balapan saya. Tapi di balik itu, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali mendengar nama Veda disebut, hatinya terasa mencubit. Ia tahu, publik mulai menaruh curiga padanya, seolah kesuksesannya datang bukan dari kecepatan, melainkan dari politik. Aku tidak pernah meminta ini, bisiknya di dalam mobil timnya. Aku hanya ingin balapan, sama seperti dia. Di tengah semua kekacauan itu, Veda duduk di balkon hotelnya, menatap langit sore yang berubah jingga. Ponselnya terus bergetar menerima panggilan dan pesan dari banyak pihak, wartawan, sponsor, bahkan pemerintah. Tapi ia hanya membalas satu pesan, dari pelatih lamanya, jangan biarkan politik mencuri cintamu pada balap. Kalimat itu menusuk lembut, membuat matanya yang kering semalaman kembali basah. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam, lalu berkata pelan, aku tidak akan jadi korban. Aku akan jadi cerita. Dan malam itu, ketika federasi dan media masih berdebat di meja rapat, Veda sudah mengambil keputusan sendiri. Ia akan tetap berlatih, diam-diam, tanpa kamera, tanpa izin siapapun. Karena di balik semua keributan politik, ia tahu satu hal pasti, hanya kecepatan yang bisa mematahkan keraguan. Ia menatap lintasan dari jauh dan berbisik penuh tekad. Jika mereka menghalangi jalanku ke Moto3, maka aku akan datang dengan cara yang tak bisa mereka hentikan. Malam itu, langit Sepang kembali diguyur hujan, tapi kali ini bukan hujan yang membawa kesedihan. Di bawah derasnya air yang jatuh tanpa henti, suara mesin terdengar samar dari ujung lintasan. Bukan suara tim resmi,
bukan juga sesi latihan Moto3, itu adalah suara motor Veda Ega Pratama. Tanpa izin, tanpa kamera, tanpa kru lengkap, ia memutuskan untuk kembali ke lintasan secara diam-diam. Hanya ditemani pelatih pribadinya, lampu senter, dan semangat yang sudah terbakar sejak malam pengumuman penundaannya. Aspal licin bukan penghalang, justru menjadi sahabat bagi seorang anak yang dilahirkan dari lintasan basah. Setiap kali roda motornya menari di atas air, Veda merasa hidup kembali. Ia membayangkan bendera merah putih di podium, membayangkan lagu kebangsaan bergema, membayangkan wajah-wajah yang dulu meragukannya kini terdiam menyaksikan. Dalam kegelapan, hanya suara mesinnya yang menggema, seperti detak jantung yang tak mau berhenti berjuang. Pelatihnya, Coach Ardi, berdiri di pinggir trek dengan payung, menatap dengan mata berkaca-kaca. Anak ini gila, gumamnya pelan. Tapi mungkin, hanya orang gila yang bisa menembus batas. Ia tahu risiko yang diambil Veda malam itu sangat besar. Jika ketahuan, mereka bisa dilarang total dari paddock. Tapi Ardi tidak menghentikannya. Karena di balik setiap putaran roda itu, ia melihat sesuatu yang jarang dimiliki pembalap muda, tekad yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan. Setelah hampir 2 jam berputar di lintasan, Veda berhenti di pit lane. Napasnya terengah, matanya berkilat di bawah cahaya redup. Ia membuka helmnya, mengusap keringat, lalu menatap pelatihnya. "Aku tidak butuh izin dunia untuk membuktikan diriku," katanya dengan suara serak. Coach Ardi hanya tersenyum, menepuk bahunya. "Kalau begitu, buktikan dengan waktu. 1 putaran lagi, dan buat aku percaya bahwa mereka salah menunda wildcard-mu." Tanpa ragu, Veda kembali menyalakan motor. Suara knalpot memecah malam. Ia melaju lebih kencang dari sebelumnya, menaklukkan setiap tikungan dengan presisi sempurna. Air hujan berhamburan, cahaya senter mengikuti bayangan tubuhnya yang menunduk di atas motor. Di tikungan terakhir, roda belakang sedikit tergelincir, tapi Veda berhasil menahannya, refleksnya tajam, penuh kendali. Saat ia melewati garis finish, pelatih menatap stopwatch-nya dan terdiam. Waktu itu, lebih cepat 1 detik dari catatan resmi Moto3 malam sebelumnya. Coach Ardi menatap Veda yang turun dari motor dengan napas memburu. "Kau gila," katanya pelan, "tapi sekarang aku yakin dunia harus tahu siapa kau sebenarnya." Veda hanya tersenyum tipis, menatap ke arah tribun gelap di kejauhan. "Dunia akan tahu," jawabnya, "tapi bukan karena aku bicara. Karena aku akan membuat mereka melihatnya." Dan malam itu, di bawah hujan sepang yang tak pernah berhenti, 2 sosok berdiri di pit kosong, 1 pelatih tua dengan mata yang mulai menua, dan 1 anak muda dengan mata yang menyala. Tak ada media, tak ada sponsor, hanya cahaya redup dan suara motor yang perlahan menghilang. Tapi di malam itulah, diam-diam, lahir kembali seorang pejuang, bukan sekadar pembalap, tapi simbol perlawanan bagi mereka yang pernah dijatuhkan oleh sistem. Veda Ega Pratama telah menandatangani tekadnya sendiri di atas aspal. Ia tidak akan menunggu panggilan dunia, ia akan membuat dunia memanggil namanya. Keesokan paginya, kabar tentang latihan rahasia Veda mulai menyebar diam-diam di paddock. Tak ada kamera yang merekam, tapi semua orang berbicara, dari mekanik tim kecil hingga media lokal Malaysia yang haus sensasi. "Anak Indonesia itu gila," ujar salah satu kru Leopard Racing sambil tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada rasa heran, ada sedikit rasa kagum yang tak terucap. Sebab di dunia Moto3, keberanian melawan aturan bukan hal biasa, kecuali jika kau benar-benar lapar akan pembuktian. Namun tidak semua orang senang. Direktur teknis Dorna yang mendengar rumor itu langsung memanggil nama Veda dalam rapat singkat. Mereka menuduh tindakannya melanggar regulasi keselamatan, bahkan mengancam mencoret kemungkinan wildcard permanen di masa depan. Tapi sebelum keputusan diambil, seseorang masuk ke ruang rapat dengan langkah cepat, Hakim Danish, sang pembalap tuan rumah yang baru tiba dari Bandara Sepang. Ia mendengar segalanya, dan wajahnya menegang.
Jangan salahkan dia, ucapnya lantang. Kalau ada yang berhak mengeluh tentang latihan malam itu, seharusnya aku. Tapi aku justru respek padanya. Kata-kata hakim membuat ruangan terdiam sesaat. Ia melangkah mendekat, menatap tajam para petinggi Dorna. Anak itu tidak mencuri kesempatan. Dia cuma melawan ketidakadilan. Kalau wildcard-nya ditunda, itu bukan salahnya. Tapi kalau kalian menghukumnya karena semangatnya, maka kalian menghukum seluruh pembalap muda yang bermimpi. Kalimat itu menggema seperti petir di dalam ruangan. Para jurnalis yang mencium aroma drama segera menulis berita besar, Hakim Danish bela Veda, 2 bintang Asia, 1 tekad. Sementara itu, di luar sirkuit, Veda duduk di atas tangga padok sambil menatap ke arah lintasan yang masih basah. Ia tak tahu bahwa di balik dinding rapat, namanya sedang dipertaruhkan. Pelatih Ardi datang membawa 2 cangkir kopi, duduk di sampingnya tanpa bicara. Kau tahu, katanya pelan, kadang kemenangan bukan datang dari podium, tapi dari siapa yang kau buat terdiam. Veda tersenyum tipis. Aku tidak ingin membuat mereka diam, coach, aku ingin mereka akhirnya mendengarkan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Hakim Danish muncul dengan senyum kecil di wajahnya. Kau membuat heboh seluruh padok, bro, katanya sambil menepuk bahu Veda. Tapi aku senang kau lakukan itu. Dunia butuh sedikit guncangan. Veda memandangnya dengan tatapan bingung. Kau tidak marah? Hakim tertawa kecil. Marah? Tidak. Tapi aku akan pastikan satu hal, kalau nanti wildcard-mu benar-benar diizinkan, kau harus buktikan di lintasan bahwa semua perjuanganmu pantas. Karena kalau tidak, ia menatap Veda dengan senyum menantang, aku sendiri yang akan mengalahkanmu di depan publik Sepang. Suasana di antara keduanya menjadi tegang tapi penuh hormat. 2 pembalap muda, 2 bintang Asia Tenggara, 2 jalan yang berbeda, kini berada di satu lintasan takdir yang sama. Hujan yang turun kembali seperti menandai awal babak baru, bukan lagi sekadar soal wildcard atau izin, tapi tentang harga diri dan kebangkitan Asia di dunia Moto3. Dan saat malam kembali menyelimuti sirkuit, Coach Ardi berdiri sendirian menatap ke arah tribun kosong. Ia tahu, setelah semua yang terjadi hari ini, tidak ada jalan kembali. Dunia kini menatap mereka. Wildcard Veda mungkin ditunda, tapi kisahnya baru saja dimulai. Ia berbisik pelan ke udara basah yang berembus. Sepang akan jadi saksi, bukan tentang siapa yang diundang, tapi siapa yang layak diperhitungkan. Langit Sepang pagi itu dipenuhi gemuruh yang bukan berasal dari mesin, melainkan dari ribuan penonton yang sudah memadati tribun. Spanduk bertuliskan, Asia Bangkit, dan Veda vs Hakim, 2 anak langit, berkibar di mana-mana. Meski wildcard Veda belum resmi disetujui, rumor tentang duel antara dirinya dan Hakim Danish sudah lebih besar dari keputusan Dorna sendiri. Semua mata kini tertuju pada 2 pembalap muda yang menolak tunduk pada sistem. Veda berdiri di balik pagar pit, memakai jaket hitam tanpa logo sponsor, sementara Hakim di seberang lintasan sedang bersiap menjalani latihan resmi bersama tim pabrikan Leopard. 2 dunia yang berbeda, tapi disatukan oleh satu api yang sama. Ketika latihan dimulai, Veda menatap setiap gerakan Hakim dengan mata tajam. Dari posisi tribun penonton, ia bisa melihat bagaimana Hakim menaklukkan tikungan demi tikungan dengan gaya khasnya yang agresif dan penuh keyakinan. Dia cepat, gumam Veda. Tapi bukan tak terkalahkan. Di sampingnya, Coach Ardi memegang stopwatch. Kau lihat itu, nak. Itulah pembalap yang siap bertarung untuk negaranya. Tapi jangan iri, jadikan itu motivasi. Veda hanya mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari sosok Hakim yang melesat di bawah sinar matahari Sepang. Sementara itu, di padok utama, suasana tim Leopard mendadak berubah. Hakim baru saja mencatat waktu tercepat sesi latihan pertama. Namun, alih-alih gembira, ia tampak murung. "Kenapa kau tidak tersenyum?" tanya manajernya. Hakim menatap lurus ke depan. Karena kemenangan ini tidak berarti jika orang seperti Veda tidak bisa ikut membuktikan dirinya.
Kita tidak sedang balapan melawan mesin, kita sedang balapan melawan ketidakadilan. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Di luar sana, kamera mulai menyorot wajahnya, menandakan bahwa konflik ini sudah jadi bahan utama berita seluruh dunia balap. Sore hari, saat hujan kembali turun tipis, Hakim berjalan sendirian menuju pit kecil di ujung lintasan, tempat Veda biasa duduk. Kau tahu, mereka akan menuduhku cari sensasi, ucap Hakim sambil menatap lintasan. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin kita berdua bertarung di sini, bukan di rapat Dorna. Veda menatapnya dalam diam. Kalau begitu, biarkan aku buktikan. Satu lap saja, tanpa kamera, tanpa izin. Hanya kau dan aku. Hakim tersenyum samar. Itu gila. Veda membalas dengan senyum dingin. Kau juga gila, tapi kita sama-sama lahir dari gila. Dan akhirnya, dua motor menyala di tengah hujan senja. Tanpa penonton, tanpa panitia, hanya dua pembalap muda dengan mimpi yang terlalu besar untuk ditahan. Mesin meraung, ban belakang menyapu air, dan dalam sekejap, lintasan Sepang berubah menjadi arena pertarungan dua takdir. Mereka saling mendahului, menyalip di tikungan tajam, dan menembus genangan tanpa ragu. Suara derasnya hujan bercampur dengan deru mesin seperti simfoni kebebasan. Tak ada kemenangan yang berarti, karena yang sedang mereka perjuangkan bukan piala, tapi kehormatan. Di tikungan terakhir, Veda dan Hakim nyaris bersentuhan. Percikan air terlempar tinggi, dan dalam detik yang menegangkan itu, mereka berdua menatap satu sama lain dari balik helm, tatapan yang mengatakan, "Aku mengerti perjuanganmu." Mereka melintasi garis finish hampir bersamaan, tanpa tahu siapa yang lebih dulu. Saat motor berhenti, keduanya turun, terengah, lalu tertawa di bawah hujan. Tak ada pemenang, tapi ada rasa hormat yang lahir dari pertempuran tanpa naskah. Namun, di kejauhan, seorang jurnalis yang kebetulan melihat dari menara kontrol telah merekam semuanya. Video itu segera beredar luas, menjadi viral dalam hitungan jam dengan judul Veda vs Hakim, duel tak terjadwal yang mengguncang dunia Moto3. Dunia pun gempar. Dorna tak bisa lagi bersembunyi di balik aturan, karena publik kini menuntut satu hal yang sama, beri Veda kesempatan. Dan di bawah hujan yang kini berubah menjadi badai, Veda menatap langit sambil berbisik lirih. Kalau ini caranya dunia mendengarkan, biarlah badai ini jadi panggungku. Keesokan harinya, dunia balap benar-benar terguncang. Video duel tak resmi antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish sudah ditonton jutaan kali dalam waktu kurang dari 12 jam. Tagar-tagar LED Veda Race dan tagar Asia Racing memenuhi lini masa media sosial seluruh dunia. Dari Indonesia hingga Spanyol, dari padok Moto3 hingga garasi tim MotoGP, semua orang membicarakannya. Tapi di balik gemuruh dukungan itu, badai lain sedang terbentuk. Dorna, FIM, dan IRTA mengadakan rapat darurat tertutup. Mereka tidak bicara tentang talenta atau keberanian, tapi tentang disiplin, pelanggaran, dan citra kompetisi. Di ruangan itu, wajah para pejabat tegang. Kita tidak bisa membiarkan pembalap liar masuk ke lintasan seenaknya, seru salah satu direktur. Ini mencoreng nama Moto3. Tapi seorang anggota dewan lain berdiri, menatap layar yang menampilkan cuplikan Veda menyalip Hakim dalam hujan. Kalian lihat ini, itu bukan pelanggaran, itu adalah semangat sejati balap motor. Jika kita menghukum anak ini, dunia akan menganggap kita membunuh semangat itu. Suasana berubah hening. Keputusan besar harus diambil, antara mempertahankan wibawa atau menuruti suara dunia. Sementara itu, di luar ruangan, Veda duduk di bawah tribun yang sepi, menatap lintasan yang kini kering kembali. Di tangannya, ponsel bergetar tanpa henti, ribuan pesan masuk dari penggemar dan jurnalis yang memujinya sebagai simbol perlawanan. Tapi Veda tak tersenyum. "Aku tidak ingin jadi simbol," katanya pelan kepada Coach Ardi yang duduk di sebelahnya. "Aku hanya ingin balapan." Ardi menepuk bahunya. "Kadang dunia tidak memilih siapa yang jadi simbol, nak.
Dunia memilih siapa yang berani melangkah duluan. Beberapa meter dari sana, Hakim Danish mendekat. Ia masih mengenakan seragam tim Leopard, tapi tanpa kru, tanpa kamera. "Kau tahu apa yang mereka bilang?" tanyanya dengan nada datar. "Mereka ingin menjatuhkan sanksi pada kita berdua." Veda menatapnya tajam. "Sanksi?" Hakim mengangguk. "Ya, tapi timku menolak. Mereka bilang, kalau Dorna berani menghukumku, maka Leopard akan menarik diri dari Sepang." Ucapannya membuat Veda terdiam. Ia tahu, pernyataan seperti itu bukan ancaman kecil, itu adalah ledakan besar di dunia Moto3. Beberapa jam kemudian, keputusan diumumkan. Dorna mengeluarkan pernyataan resmi, tidak ada sanksi berat, namun penyelidikan internal tetap berjalan. Wildcat Veda Ega Pratama akan dievaluasi kembali menjelang Grand Prix Qatar. Dunia langsung bereaksi. Media menyebut ini sebagai kemenangan moral, sementara publik menyebutnya tekanan dari rakyat lintasan. Namun bagi Veda, keputusan itu hanya berarti satu hal, kesempatan hidup kembali. Meski belum pasti, jalannya menuju Moto3 terbuka sedikit lebih lebar. Malam itu, Sepang berubah menjadi lautan lampu. Para penonton tak peduli siapa yang diizinkan balapan, mereka hanya ingin menyaksikan dua anak muda yang mengguncang dunia. Dari kejauhan, Veda berdiri di pinggir padok, melihat sorotan lampu tribun. Angin malam menerpa wajahnya. Di sampingnya, Hakim berdiri diam, menatap arah yang sama. Tak ada kata yang perlu diucapkan. Mereka tahu, badai yang mereka mulai telah mengubah arah angin dunia balap. Dan di tengah suara jauh mesin-mesin yang mulai disiapkan. Untuk Race Day, Coach Ardi berbisik lirih, "Kau lihat, nak. Kadang kemenangan bukan datang dari bendera finish. Kadang kemenangan datang saat dunia akhirnya berhenti membungkammu." Veda menatap ke langit, memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan tapi tegas. "Kalau Sepang jadi awal badai, maka Qatar akan jadi tempat aku menyalakan petirnya." 3 hari setelah badai Sepang mereda, dunia balap kembali bergolak. Sebuah surat resmi dari FIM dan Dorna mendarat di inbox tim manajer Coach Ardi pada dini hari. Amplop digital itu membawa satu kalimat yang menggetarkan hati siapapun yang membacanya. Wildcat Veda Ega Pratama disetujui untuk Grand Prix Qatar. Coach Ardi terdiam lama di depan layar laptopnya. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia segera berlari menuju kamar Veda yang masih tertidur kelelahan. "Veda, bangun!" teriaknya keras. Veda yang masih separuh sadar membuka mata lebar-lebar saat mendengar kalimat berikutnya, "Kau diizinkan balapan di Qatar." Dalam sekejap, wajah muda itu berubah. Antara tak percaya dan haru, ia memeluk pelatihnya erat-erat. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Semua malam latihan, semua ejekan, semua penundaan, kini terbayar. Namun kabar bahagia itu datang bersama tekanan besar. Media dunia mulai menyorot setiap gerak Veda. "Anak keajaiban dari Asia Tenggara," tulis media Spanyol. "Pembalap pemberontak yang diberi kesempatan kedua," tulis jurnalis Italia. Tapi di sisi lain, banyak yang meragukan. Komentator Moto3 di televisi Eropa bahkan menyindir, "Anak itu mungkin cepat dalam hujan, tapi Qatar bukan Sepang. Ini bukan dongeng, ini kecepatan murni." Ucapan itu menyebar cepat, dan sekali lagi Veda dijadikan bahan taruhan oleh publik yang belum mengenalnya sepenuhnya. Di hari keberangkatan menuju Doha, Veda berdiri di Bandara Kuala Lumpur, menatap pesawat dengan raut serius. Hakim Danish datang menghampirinya membawa jaket Leopard Racing. "Aku dengar kabarnya," katanya sambil tersenyum. "Selamat, bro. Kau berhasil membuka pintu yang tidak bisa dibuka siapapun." Veda membalas senyum itu. "Tanpamu, mungkin pintu itu tetap tertutup." Hakim menggeleng. "Tidak, Veda. Kau sendiri yang menendangnya. Aku hanya berdiri di belakang dan memastikan dunia mendengarnya." Dua pembalap muda itu berjabat tangan erat, kali ini bukan sebagai lawan, tapi sebagai saudara seperjuangan yang terlahir dari badai yang sama. Sesampainya di Qatar, suasana padok terasa berbeda. Para kru tim, jurnalis,
bahkan pembalap senior menatap Veda dengan rasa ingin tahu. Ada yang sinis, ada yang kagum, ada juga yang diam-diam berharap anak itu gagal agar status pembalap ajaib segera pupus. Tapi Veda tak peduli. Ia berjalan dengan langkah tegap menuju pit kecil yang disiapkan khusus untuknya. Di sana sudah menunggu motor hitam merah dengan tulisan kecil di fairingnya, Spirit of Sepang. Sebuah simbol perlawanan yang lahir dari hujan dan kini akan diuji di padang pasir. Malam menjelang latihan resmi pertama, Veda duduk sendirian di pinggir lintasan Losail. Angin gurun meniup rambutnya pelan, langit gelap dihiasi bintang-bintang. Ia menatap ke arah trek yang tenang, seolah berbicara dengan aspal itu. Aku datang bukan untuk membalas, katanya pelan, tapi untuk menegakkan apa yang pernah dipatahkan. Dari kejauhan, Coach Ardi memperhatikannya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, besok bukan sekadar hari latihan, itu hari pembuktian apakah semua penderitaan di Sepang akan berubah jadi sejarah, atau sekadar jadi kenangan yang memudar di pasir Qatar. Dan ketika malam semakin larut, bunyi gemuruh mesin dari pit lane mulai terdengar, tanda bahwa besok, para raksasa Moto3 akan bersiap. Tapi di antara suara itu, ada satu mesin kecil yang belum dinyalakan. Satu motor yang menunggu momen lahirnya kembali. Di tangannya, Veda menggenggam helm dengan tulisan kecil di bagian belakang. Badai tak pernah mati, ia hanya pindah tempat. Mentari belum terbit ketika Veda berdiri di tepi lintasan Losail, menatap siluet trek yang memanjang seperti ular hitam di tengah gurun. Angin gurun membawa aroma pasir dan bensin, dua hal yang kini menjadi bagian dari jiwanya. Pagi itu, ia tidak memakai seragam penuh sponsor seperti pembalap lain. Jaket hitam polos dan helm bertuliskan, "Badai tak pernah mati," sudah cukup menjadi identitasnya. Di balik mata yang menatap dingin, ada lautan emosi yang bergejolak, gugup, bangga, takut, tapi juga keyakinan yang membara. Inilah panggung yang selama ini ia tunggu. Di padok, para kru dari tim-tim besar memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa berbisik, sebagian lagi memandang dengan tatapan ragu. Seorang komentator Moto3 bahkan melontarkan kata-kata sinis dari bilik siaran, "Anak dari Indonesia ini datang dengan badai, tapi mari lihat apakah badai bisa bertahan di padang pasir." Namun Coach Ardi menepuk bahu Veda dengan tenang. "Biar mereka bicara," katanya pelan. "Kau tidak datang untuk membungkam mulut mereka. Kau datang untuk memaksa mereka menyebut namamu." Saat lampu pit menyala hijau, mesin motor Veda meraung untuk pertama kalinya di Qatar. Suaranya tajam, seperti teriakan pertama dari jiwa yang lama di penjara. Ia keluar dari pit lane dengan kecepatan rendah, lalu menambah gas perlahan, menyesuaikan diri dengan suhu panas trek. Di tikungan pertama, motor sedikit goyah, pasir halus membuat ban belakang menari, tapi tangan Veda stabil, matanya fokus. "Ini bukan Sepang," gumamnya, "tapi aku masih Veda." Putaran demi putaran, kecepatannya meningkat, hingga akhirnya layar waktu di padok menampilkan kejutan P5 di sesi latihan pertama. Sorakan kecil terdengar dari kru netral, dan bahkan komentator yang tadi meremehkan terpaksa menahan napas. Tidak mungkin, pembalap wildcard menembus 5 besar. Dalam pit kecilnya, Coach Ardi mengepalkan tangan. "Itu dia, nak. Tunjukkan bahwa badai bisa lahir di mana saja." Tapi di sisi lain padok, beberapa manajer tim besar mulai resah. Mereka saling bertukar pandang, sadar bahwa anak muda yang mereka remehkan kini menjadi ancaman serius. Ketika sesi latihan kedua dimulai, Veda semakin liar, memacu motor melewati batas traksi, menyalip pembalap-pembalap berpengalaman di tikungan terakhir Losail dengan gaya agresif tapi penuh kendali. Kamera yang awalnya jarang menyorotnya kini terus menempel. Dunia kembali menyaksikan keajaiban itu. Di tribun kecil yang mulai dipenuhi penonton Asia Tenggara, bendera Indonesia dan Malaysia berkibar berdampingan. Sorakan, Veda, Hakim, menggema, menyatukan dua negara dalam satu emosi, kebanggaan. Namun di lap terakhir latihan, drama terjadi. Ban belakang Veda kehilangan grip, motornya tergelincir di kecepatan tinggi.
Semua orang menjerit, tubuhnya terpental ke gravel dengan keras. Debu gurun membumbung tinggi, motor berguling beberapa meter dari lintasan. Kamera televisi langsung fokus, komentator menahan napas. Coach Ardi berlari keluar dari pit tanpa pikir panjang, memanggil nama muridnya dengan suara bergetar. Detik terasa seperti menit, tapi dari balik debu, sosok itu perlahan bangkit, menepuk-nepuk debu dari baju balapnya, lalu mengangkat helm ke udara sebagai tanda ia baik-baik saja. Sorakan pecah di seluruh Losail. Veda berjalan pelan kembali ke pit, langkahnya berat tapi matanya menyala. "Kau baik-baik saja?" tanya Coach Ardi panik. Veda tersenyum kecil, darah menetes dari bibirnya. "Aku tidak jatuh, Coach," katanya lirih, "aku baru saja berdiri di awal sejarahku." Dan di padok, semua kamera kini berputar ke arahnya. Tak ada lagi yang berani meremehkan. Gurun Qatar baru saja menjadi saksi, badai dari Sepang tidak padam. Ia hanya berubah menjadi api yang tak bisa dipadamkan. Malam itu di Losail, setelah kecelakaan hebat yang mengguncang seluruh padok, suasana tim kecil Veda terasa sunyi. Di sudut pit, Veda duduk di kursi lipat, bahunya diperban, dan ada bekas luka memanjang di sisi wajahnya. Namun yang lebih dalam dari lukanya adalah rasa kecewa, bukan karena terjatuh, tapi karena ia tahu banyak yang menunggu kejatuhan itu sebagai pembenaran. "Lihat kan," kata sebagian komentator di televisi Eropa, "anak itu terlalu liar. Semangatnya besar, tapi belum cukup matang untuk level ini." Kalimat itu berulang-ulang di televisi padok, seperti pisau yang menggores telinganya. Coach Ardi menatap muridnya dengan mata merah. Ia ingin memarahi, tapi juga ingin memeluk. "Kau sudah buktikan banyak hal hari ini, nak," ucapnya lembut. "Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kau pantas berada di sini." Tapi Veda hanya menunduk. "Mereka takkan ingat catatan waktuku, Coach. Mereka hanya akan ingat aku jatuh." Hening. Suara mesin tim lain yang masih berlatih bergema dari kejauhan, seperti dunia terus berjalan tanpa menunggunya. Tapi dalam diam itu, Ardi menatap luka di bahu Veda dan berkata tegas, "Kalau mereka hanya ingat kau jatuh, maka bangkitlah lagi sampai mereka kehabisan alasan untuk melupakanmu." Keesokan paginya, Veda datang lebih awal ke sirkuit. Kru medis melarangnya ikut latihan, tapi ia menolak. Ia masuk ke pit tanpa bicara, mengenakan racing suit dengan satu tangan karena bahu kirinya masih terasa sakit. "Aku hanya ingin satu putaran," katanya datar kepada Marshall yang mencoba menghentikannya. "Kalau aku tak diizinkan, maka aku akan jalan kaki di lintasan itu." Ucapannya membuat semua orang terpaku. Bahkan Marshall pun tak tega menahannya. Ia tahu anak itu bukan gila, ia hanya terlalu mencintai lintasan untuk berhenti begitu saja. Saat mesin motor dinyalakan, dunia terasa berhenti sejenak. Suara itu bukan sekadar raungan mesin, tapi semacam sumpah yang diucapkan lewat piston dan bensin. Veda keluar dari pit perlahan, tubuhnya kaku menahan sakit. Tapi setiap tikungan yang ia lewati, setiap guncangan ban yang ia tahan, terasa seperti penyembuhan. Ia tak sedang balapan, ia sedang memulihkan jiwanya. Di tribun, beberapa penonton berdiri dan bertepuk tangan, termasuk sejumlah pembalap rival yang awalnya meremehkannya. Hakim Danish, yang baru keluar dari sesi latihan timnya, melihat itu dari pit lane. Ia menatap pelatihnya dan berkata lirih, "Lihat dia, Coach, itu bukan pembalap biasa. Itu orang yang tidak tahu cara menyerah." Ia melepas helmnya dan berlari menuju pagar lintasan, memberi acungan jempol ke arah Veda. Dari atas motor, Veda melihatnya sekilas, lalu mengangkat tangan kanannya, tanda hormat, tanda bahwa mereka berdua adalah bagian dari satu kisah besar yang sama, kisah dua anak muda yang melawan dunia dengan keberanian, bukan uang. Ketika sesi usai, Veda turun dari motor dengan tubuh nyaris roboh. Krunya berlari menghampiri, tapi ia hanya tersenyum. "Aku tidak balapan untuk menang hari ini," katanya pelan, "aku hanya memastikan dunia tahu aku belum kalah." Air mata pelatihnya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam satu sesi pendek itu,
Veda tidak hanya menaklukkan rasa sakit, tapi juga membalikkan pandangan dunia. Ia bukan lagi sekadar wildcat dari Asia, ia telah menjadi simbol keteguhan bagi siapapun yang pernah jatuh namun memilih untuk berdiri lagi. Dan malam itu, saat lampu Losail kembali menyala untuk sesi kualifikasi resmi, penonton mulai bersorak menyebut namanya, bukan karena belas kasihan, tapi karena rasa hormat. Dari bangku komentator, suara baru terdengar, berbeda dari nada sinis semalam. Anak itu, dia bukan hanya pembalap, dia badai yang belajar menjadi cahaya. Hari balapan tiba, langit Qatar berwarna jingga pucat, seolah ikut menahan napas menyaksikan bocah berusia belasan tahun itu berdiri di grid start dengan perban di bahu kirinya. Semua orang tahu ia tidak sepenuhnya pulih, tapi matanya menyala seperti api yang tak mau padam. Saat kamera menyorot wajahnya, tak ada senyum, hanya ketenangan aneh yang lahir dari penderitaan. Suara komentator Eropa bergetar, Veda Ega Pratama, the boy who refuses to break, dunia menonton, tapi bagi Veda, dunia telah mengecil, hanya tinggal lintasan, suara jantungnya, dan mimpi yang belum selesai. Ketika lampu start padam, mesin-mesin meraung seperti binatang buas. Veda sempat tertinggal beberapa posisi karena refleks bahunya melambat. Tapi di tikungan keempat, sesuatu dalam dirinya meledak. Ia tidak lagi memikirkan nyeri, tidak lagi memikirkan rasa takut. Ia hanya mengingat satu hal, kata-kata Coach Ardi malam sebelumnya, kalau mereka hanya ingat kau jatuh, bangkitlah sampai mereka tak sanggup melupakanmu. Maka di tiap tikungan, ia meluncur lebih dalam, lebih berani, menyalip dengan sudut nyaris mustahil. Kru di pit menahan napas, bahkan komentator tak berani bersuara selama beberapa detik. Lalu datang momen yang mengubah segalanya. Lap ke-11, kecepatan lebih dari 220 km per jam, dan Hakim Danish berada tepat di depannya. Dua pembalap muda yang saling menghormati, tapi sama-sama menolak kalah. Veda mendekat, jarak tinggal setengah ban. Ia tahu bahunya tidak akan mampu menahan getaran penuh jika memaksa overtake. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak mencoba, semua luka yang ia alami akan sia-sia. Maka di tikungan terakhir, dengan gaya khasnya yang liar dan penuh intuisi, ia masuk dari sisi dalam, manuver gila yang hanya bisa dilakukan seseorang yang tak takut mati. Roda mereka nyaris bersentuhan. Penonton berdiri, beberapa menjerit. Tapi entah keajaiban dari mana, Veda berhasil menjaga kestabilan motor dan menutup tikungan itu dengan sempurna. Hakim sempat kehilangan sedikit grip dan melebar, membuat Veda melewati garis finish di posisi kedua. Ia tidak menang balapan, tapi seluruh padok tahu siapa yang memenangkan hati dunia hari itu. Begitu ia berhenti di Parc Ferme, Veda berlutut di samping motornya, menggenggam tanah sirkuit yang penuh pasir dan oli, dan menangis bukan karena sakit, tapi karena tahu perjuangannya akhirnya terdengar sampai ke langit. Coach Ardi berlari menghampiri, memeluknya erat tanpa peduli kamera atau wartawan. Kau gila, nak, tapi gila yang indah, katanya dengan suara serak. Veda tertawa pelan sambil menahan air mata. Aku cuma ingin mereka tahu bahwa anak dari Gunung Kidul juga bisa membuat langit Eropa menunduk. Ucapannya membuat seluruh kru Indonesia di padok ikut menangis. Itu bukan hanya kemenangan pribadi, tapi kemenangan untuk semua mimpi kecil yang selama ini diremehkan. Di konferensi pers, suasana hening ketika Hakim Danish berbicara. Aku sudah balapan dengan banyak pembalap hebat, katanya. Tapi hari ini, aku bertarung dengan legenda masa depan. Kamera beralih ke Veda, yang hanya menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah suka dipuji, tapi kali ini ia biarkan dirinya diam, karena kadang, diam adalah cara paling dalam untuk mengucap terima kasih. Dan malam itu, di padok yang sunyi, Veda duduk sendiri menatap lintasan yang gelap. Angin gurun menyapu rambutnya, membawa aroma bensin dan pasir. Ia tahu perjalanan masih panjang, masih ada dunia yang harus ditaklukkan, masih ada luka yang harus disembuhkan.
Tapi di balik semua itu, ia sadar satu hal, bahwa keberanian bukan tentang siapa yang tak jatuh, tapi siapa yang tetap melaju meski darahnya belum kering. Ia tersenyum samar dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Malam itu, suasana padok Moto3 di Qatar belum benar-benar tenang. Sorotan media masih tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama, bocah ajaib dari Indonesia yang finish kedua meski berjuang dengan bahu cedera. Tapi di balik sorotan dan tepuk tangan, ada keheningan yang dalam di ruang kecil tim wildcard-nya. Veda duduk di kursi lipat, menatap tangan kirinya yang penuh perban, sementara pelatih Ardi berdiri di belakangnya, menatap layar data telemetri. Tidak ada kata-kata, hanya deru kipas dan suara lembut dari laptop yang menampilkan statistik lap demi lap yang menaklukkan nalar. Tiba-tiba, ponsel Coach Ardi berdering. Nomor asing dari Eropa. Ia sempat ragu mengangkat, tapi begitu mendengar suara di seberang, matanya langsung membulat. Itu suara dari manajer tim Red Bull KTM Ajo, tim yang melahirkan juara-juara dunia muda. "Kami sudah melihat semuanya," kata suara itu dingin tapi tegas. "Katakan pada anak itu, bahwa kami ingin dia hadir di markas kami minggu depan." Coach Ardi tak bisa menjawab. Suaranya tercekat, matanya mulai berkaca. Ia menatap Veda yang masih menunduk, belum tahu apa-apa, dan dalam hatinya ia tahu, malam ini dunia benar-benar berubah. Ketika Ardi menyampaikan kabar itu, Veda tidak langsung melonjak gembira. Ia hanya terdiam beberapa detik, menatap ke arah lintasan kosong di luar padok. Lalu, dengan nada pelan namun bergetar, ia berkata, "Aku belum pantas, aku belum selesai di sini." Ardi mengernyit. "Apa maksudmu, nak?" Veda mengangkat kepalanya, tatapannya tajam tapi penuh luka. "Aku ingin kembali ke Sepang dulu. Tempat di mana semuanya dimulai. Aku harus menutup bab itu, dengan cara yang benar." Ada api di matanya, bukan karena ambisi, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, panggilan untuk menyelesaikan cerita yang sempat tertunda. Keesokan harinya, sebelum subuh, Veda sudah berada di bandara. Tidak ada media, tidak ada sambutan, hanya dirinya, pelatihnya, dan mimpi yang kembali bergetar. Di pesawat menuju Malaysia, ia memandangi awan di luar jendela. Dalam diam, ia mengingat semua, hujan deras saat latihan rahasia di Sepang, rasa nyeri saat jatuh, hinaan yang ia terima, dan senyum Hakim Danish di garis finish. Semua itu seperti potongan film yang berputar di kepalanya, pahit tapi indah. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan, "Tunggulah aku, Sepang. Aku akan datang bukan sebagai korban, tapi sebagai kebangkitan." Sesampainya di Malaysia, sirkuit Sepang terlihat kosong, tak ada penonton, tak ada suara mesin. Tapi bagi Veda, setiap inci lintasan itu hidup. Ia berjalan ke tikungan tempat ia dulu jatuh, berlutut, dan menyentuh aspal yang dingin. "Kau yang membuatku sakit," gumamnya lirih, "tapi kau juga yang mengajarkanku cara bangkit." Angin bertiup pelan, membawa aroma oli yang entah kenapa terasa seperti nostalgia. Dalam diam, Veda menutup mata, membiarkan air matanya jatuh perlahan di atas aspal, seperti menyegel janji dengan tanah yang pernah menolaknya. Saat matahari mulai tenggelam, Coach Ardi memanggil dari kejauhan, "Veda. Ayo, waktunya." Di ujung pit lane, satu motor menunggu, motor baru dengan livery hitam oranye, tanpa logo sponsor, tanpa nama tim. Hanya satu tulisan di fairingnya, "For the Unfinished Story." Veda menatapnya lama, lalu mengenakan helmnya. Ketika mesin dinyalakan, suaranya menggelegar memenuhi seluruh sirkuit kosong itu. Ia menatap langit jingga dan berbisik di dalam helm, "Kau bisa menundaku, tapi kau tak akan pernah menghentikanku." Dan ketika motor itu meluncur ke lintasan, kamera keamanan sirkuit yang masih aktif menangkap pemandangan luar biasa. Seorang pembalap muda melaju sendirian di bawah langit senja, dengan kecepatan dan determinasi yang seolah menembus batas manusia. Di setiap tikungan, ia bukan hanya mengendarai motor, ia sedang mengendarai takdirnya sendiri. Malam itu, Sepang kembali bergemuruh bukan karena balapan resmi,
tapi karena kebangkitan seorang anak yang menolak. Takdir pahitnya, Veda Ega Pratama tidak lagi sekadar nama. Ia adalah legenda yang sedang menulis kisahnya sendiri, dengan darah, hujan, dan keberanian. Dan jauh di langit sana, mungkin para dewa balap berbisik satu sama lain, anak itu akhirnya menemukan jalannya.